Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat efek parallax di Adobe Photoshop. Jadi kita akan menggunakan file dari pixabay.com. Ya, ini linknya. Ya, Anda bisa download sendiri, ini gratis. Hasil akhirnya sudah saya simpan di YouTube. Ini tinggal Anda cari nanti linknya. Apa ini judulnya? Parallax Effect using Photoshop Panel Resolve. Nanti saya kasih juga linknya nanti di artikel. Jadi kita cukup menggunakan satu source, yaitu file ini yang Norway ini dari Pixabay, ya, file gratis. Jadi kita mulai dengan ini, sebelumnya saya sembunyikan dulu. Kita mulai dengan menseleksi. Kita perlu memisahkan bagian-bagian yang akan kita animasikan. Ketiga bagian yang akan dianimasikan yaitu orang ini, kemudian latar di belakangnya, lalu awan. Jadi pertama saya aktifkan. Saya seleksi dengan menggunakan pad. Jadi saya pilih di sini pen tool, kemudian aktifkan mode pad di sini. Kemudian dengan pilihannya combine, ya, untuk yang awal. Lalu saya klik dan geser untuk membuat ini. Jadi ini saya telusuri. Ya, selanjutnya begitu. Dan seterusnya ini sampai selesai semua, ya. Tapi saya sudah punya di sini. Di sini saya sudah punya padnya, ya. Jadi ini saya tinggal copy saja dari sini. Sudah ada. Saya copy, kemudian paste ke sini. Nah, ini ya hasilnya. Jadi seperti Anda perhatikan di sini, bisa Anda lihat bahwa kita membuat bentuk seleksinya itu sekitar beberapa pixel di dalam orang ini. Jadi untuk menjamin agar tidak ada latar yang terambil, ya. Jadi ini kita ambil ini, kemudian untuk bagian dalamnya juga sebetulnya ada ini, ya, cuma kayaknya tidak masuk. Untuk bagian dalamnya ini kan ada yang bolong di sini, ini perlu kita telusuri juga. Jadi untuk yang bolong ini kita ambil subtract, ya, kemudian kita seleksi di sini untuk melubanginya. Oke, ya, udah selesai, ya. Oh, belum. Nah, mana lagi yang bolong? Nah, ini daerah sini juga. Oh iya, sini. Jadi ini juga kita lubangi dengan mode seperti tadi, subtract. Kemudian mana lagi, ya? Oke, cukup ini. Selanjutnya ini kita ubah jadi seleksi. Saya klik kanan, kemudian pilih make selection, kemudian kita kasih radiusnya 2 pixel agar hasilnya lebih halus, lebih lembut. Oke. Jadi selanjutnya ini saya pindahkan ke layer terpisah. Saya tekan Ctrl J. Jadi saya punya dia di layer terpisah, ya, si orang ini. Kemudian juga untuk bagian belakangnya, ya, dia kan masih ada. Agar hilang, jadi kita seleksi lagi si backgroundnya, kemudian kita pilih pad yang tadi. Ini saya ganti namanya, double klik, kasih nama pad 1 saja. Klik kanan, kemudian pilih make selection. Kemudian oke, pattern radiusnya tetap saja 2 pixel, kita perbesar. Select, modify, expand sekitar 6 lah. Oke. Jadi dia lebih besar, ya, daripada aslinya. Kemudian ini kita fill, kita isi. Jadi kita buat ini sebelumnya kita duplikasi dulu, kita klik dan drag background. Kemudian kita pilih edit, fill, content where untuk mengisi dengan pixel yang kira-kira sesuai. Oke, jadi sekarang ya ini tidak perlu harus terlalu bagus, yang penting ini kelihatan aja, bagian belakangnya itu nggak kelihatan terpotong, itu aja. Selanjutnya kita juga perlu mengatur, ya. Ini sudah kita ambil kan bagian orangnya. Kita juga perlu mengambil sama seperti tadi, kita perlu mengambil langitnya, awan, kemudian latarnya. Jadi kita pisahkan di sini. Jadi kita punya 3 elemen: latar,
awan, kemudian orang itu harus terpisah. Jadi caranya sama seperti tadi, tinggal pakai pad. Oke, saya tidak akan tunjukkan. Kita mulai kerja dengan ini saja. Membuat file baru untuk videonya, kita klik file new, kemudian kita pilih dari dokumen type film dan video, kita pilih HDTV 720 pixel. Oke, ini standar untuk high definition di YouTube. Jadi sekarang kita ambil dulu ini ketiga layer ini, yaitu layer orang, layer sky, langit, dan backgroundnya yang ini yang gunungnya. Kemudian ini kita drag, kita simpan ke atas gambar video ini. Nah, masing-masing ini kita simpan sebagai smart object. Klik kanan dan pilih convert to smart object. Semua sama. Selanjutnya ya, kita aktifkan timeline dan klik window timeline untuk membuka panel timeline. Ini kita perkecil dulu ukurannya. Dan kita pilih create video timeline karena kita ingin membuat video. Dan sekarang kita mulai dengan semua kita buat lebih kecil. Ya, kita perkecil. Ini seperti ini. Dan selanjutnya untuk awan, saya pikir ini kita perlu besar karena saya ingin agar dia bisa bergerak bebas. Kemudian posisinya kita simpan di paling belakang. Ya, jadi dia tertutup oleh latar. Kemudian untuk orang ini, ya, kita mulai dengan membuat animasinya. Untuk orang ini, kita klik ini ya, panah ini. Ini prosesnya, cara kerjanya sama seperti di After Effects. Jadi ada After Effects atau Premiere, ya, ada kita main keyframe, pakai keyframe. Jadi untuk yang pertama kita ingin mengatur ukurannya, kita aktifkan transform, klik di sini. Kemudian kita panjangnya udah cukup ya, panjang timelinenya udah cukup standar 5 detik. Kita klik dan geser untuk menuju ke timeline terakhir. Di sini kita tambahkan lagi keyframe. Klik lagi. Jadi kita punya dua keyframe, keyframe terakhir, keyframe awal. Di keyframe terakhir ini kita perkecil ukurannya, atau mungkin kita perbesar ya, jangan perkecil, perbesar seperti ini. Sedikit saja, sekitar tadi berapa persen ya? Tadi dari 80% jadi 88%. Nah, ini Anda lihat ini dia ukurannya membesar. Selanjutnya untuk background juga kita lakukan proses yang sama. Untuk background kita aktifkan transform, kemudian ke frame terakhir kita tambah transform lagi. Dua ya, harus ada dua keyframe di sini. Oh, ini ulang lagi di sini. Di sini kita tambah keyframe. Balik ke frame terakhir, tambah lagi keyframe. Jadi ada dua keyframe. Ya. Untuk yang terakhir ini, saya atur posisinya di frame terakhir, latar sama seperti tadi lebih besar. Cuma nggak terlalu gede. Tidak segede orang tadi, karena dia posisinya lebih jauh. Dia membesar, kurang ya, nggak terlalu kelihatan di sini. Tambah lagi. Oke, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk awan. Untuk awan ini kita tidak akan memperbesar, kita akan mengatur posisinya saja. Jadi kita aktifkan di sini di frame awal, transform. Kita tambahkan keyframe, masuk ke frame terakhir, kita tambahkan lagi keyframe dengan klik ikon diamond ini. Kemudian di sini kita geser posisinya sedikit. Kita pakai ke panah kanan. Jadi dia posisinya, nah, untuk yang awan ini dia tidak membesar atau mengecil, tapi dia bergeser. Oke, selanjutnya untuk ekspor kita tinggal pilih file, export, kemudian pilih render video. Ya, kita tunggu karena seperti biasa proses rendering video ini akan lebih lama. Nah, sekarang pilihannya kita bisa atur mau namanya seperti apa, dan foldernya di mana.
encode-nya pakai apa dan seterusnya, tinggal pilih sendiri, kemudian kita pilih render dan kita tinggal menunggu saja. Dan hasilnya seperti ini, langsung dimainkan di video player.